Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Falabdi. NIM 220606110114, mahasiswa UIN Maliki, Malang, dengan prodi Teknik Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis bangunan saya. Di sini saya akan menjelaskan meliputi data klien, terus analisis, konsep-konsep, dan studi market. Baik, kita lanjut ke materi. Yang pertama yaitu data klien. Klien di sini berprofesi sebagai dokter spesialis anak, untuk prakteknya itu di rumah sendiri, praktek di rumah, atau bukan di suatu klinik atau bukan di suatu rumah sakit yang besar, melainkan di sini hanya praktek di rumah. Dan beliau adalah salah satu dosen kedokteran UIN Maulana Malik Ibrahim. Untuk biodata keluarga, yang pertama suami, beliau bekerja di BUMN dan keluarga tersebut memiliki 2 anak, yaitu anak laki-laki dan perempuan yang sedang menjalankan kuliahnya, dan memiliki asisten rumah tangga 1, karyawan praktek itu memiliki 2, dan memiliki mobil 2. Lanjut kita ke materi selanjutnya. Masuk ke data tapak. Nah, di sini data tapak lokasinya terletak di Jalan Lokari, Brecet, Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, di sini kami mengambil luas lahan yaitu 15 kali 20. Di sini untuk tapak di sini memiliki 2 fasad atau memiliki 2 view. Untuk view utara ini pegunungan, dan view barat juga pegunungan. Untuk sebelah timur ini view-nya City Lake, kalau malam bisa melihat kelampuan kota Malang. Untuk di sini masih lahan kosong. Untuk di tapak ini memiliki vegetasi, yaitu vegetasinya hanya ada 2. Yang pertama vegetasi pohon ketapang kencana, dan hanya semak-semak tumbuhan liar. Untuk angin bergerak dari arah timur ke barat, dan juga dari arah selatan ke utara. Dari timur ke barat, dari selatan ke utara. Untuk kebisingan tersendiri pada di tapak ini tergolong kecil, karena tapak di sini berada di dalam perumahan. Oke, selanjutnya data tapak. Untuk matahari, sinar matahari pada tapak sangat baik, tidak terhalangi oleh apapun. Karena di sampingnya belum terdapat bangunan dari sebelah timur dan selatan. Selatan dan timur. Di sini belum ada bangunan sama sekali. Untuk lebih jelasnya, ini tapak dari timur. Ini dari selatan. Untuk aksesibilitas, akses di jalan tapak tergolong mudah saat di dalam perumahan. Namun di luar akses sedikit sulit karena jalannya jauh dari perkotaan dan jalannya agak sedikit jelek, agak jalannya itu aspalnya agak rusak dan jauh dari perkotaan. Nah, di sini potensi banjir ini sangat minim karena tapak ini berada di dataran tinggi. Untuk view-nya sangat bagus karena bisa ada melihat dari view utara melihat pegunungan, view barat ada pegunungan. Untuk
timur ini bisa melihat segelai keindahan malam pada malam hari. Untuk kebisingan di sini tergolong rendah karena di sini termasuk dalam komplek perumahan. Oke, lanjut. Analisis tapak, sirkulasi akses dan kebisingan. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kebisingan di sini tergolong kecil. Nah, di sini ada vegetasi menggunakan pohon untuk mengurangi kebisingan. Sirkulasi dan akses. Sirkulasi dan akses antara ruang menyambung dengan yang lain. Tapak berada di kelokan jalan, sehingga tapak memiliki dua akses jalan langsung, yaitu di selatan dan barat. Di selatan dan barat. Sehingga bangunan seharusnya memiliki dua fasad. Lebih baik memiliki dua fasad untuk mengoptimalkan jalan ini atau memperindah view-nya. Oke, lanjut. Nah, analisis fungsi. Untuk fungsi primer, beristirahat, tempat tinggal, berkumpul, bersuci, beribadah. Untuk fungsi penunjang primer sekunder, yaitu bekerja, hobi, dan belajar. Memasak, mencuci, dan menjemur. Dan yang terakhir untuk penunjang aktivitas servis, yaitu garasi dan carport, taman, terus gudang. Oke, kita masuk ke analisis ya dari tadi. Analisis struktur. Untuk sekali ini akan membahas analisis struktur. Yang pertama, saya akan menggunakan dalam analisis saya akan menggunakan pondasi pur atau cakar rayap. Kelebihan pondasi pur cakar rayap bisa dibangun di atas tanah lembek. Meskipun lembek itu bisa dibangun. Kedua, dapat menangani beban bangunan yang berat dengan baik. Untuk menahan beban itu cukup baik atau efisien dan tidak butuh sistem drainase. Untuk kekurangan pondasi pur, yang pertama memerlukan peralatan dan tenaga kerja khusus untuk pemasangan. Berarti untuk memasangkan menggunakan pondasi pur atau cakar ayam ini apa itu hmm, memerlukan tenaga yang khusus. Tidak semua orang bisa melakukannya. Untuk yang kedua, biaya pengerjaan mahal. Nah, di sini untuk melakukan pondasi pur, membangun pondasi pura ini mencakup biaya yang mahal. Terus, kurangan yang selanjutnya, pengerjaan rumit. Nah, untuk membangun pondasi pur ini, pekerjaannya yang cukup rumit atau sulit, atau juga memakan waktu yang lama. Substruktur menggunakan yang kedua yaitu menggunakan slot gantung. Kelebihan slot gantung yaitu menghemat biaya, menghemat waktu. Untuk kekurangan slot gantung tersendiri, yaitu tidak bisa digunakan di semua kondisi tanah, atau kurang yang kedua atau kurang fleksibel. Itu kekurangan slot gantung, kurang fleksibel. Untuk keuntungan slot gantung yaitu menghemat biaya dan menghemat waktu. Jadi pengerjaannya yaitu lebih cepat daripada yang pondasi pur tadi dan lebih murah slot gantung daripada pondasi pur yang tadi. Yang ketiga menggunakan rolek batu. Kelebihan rolek batu lebih cepat kering sehingga efisiensi waktu menjadi hemat. Ini juga termasuk menghemat waktu. Yang kedua cukup menggunakan alat ringan sehingga lebih mudah dan sederhana. Untuk menggunakan rolek batu ini, membangun rolek batu ini sangat gampang atau mudah karena tidak membutuhkan alat yang berat, cukup alat yang sederhana saja. Untuk kekurangan rolek batu bata, yaitu tidak memiliki kekuatan signifikan. Nah, sehingga memerlukan galian tanah yang cukup banyak di sepanjang tempat pendirian. Nah, seperti ini contohnya. Memerlukan galian tanah yang cukup banyak di sepanjang
tempat penelitian. Nah, seperti ini kan. Oke, lanjut ke substruktur yang kedua. Hmm. Yang kedua yaitu mid struktur yang tengah. Mid itu tengah. Saya menganalisis yang mid ini menggunakan kolom dan balok. Balok dan kolom adalah elemen pembawa beban dalam konstruksi bangunan. Kolom menanggung beban tekan, sedangkan balok menahan betul dan gaya geser. Beban kolom dan balok menopang beban vertikal, penopang horizontal. Kekurangan kolom dan balok yaitu rentan terhadap lentur, keterbatasan meteral. Yang kedua menggunakan pelat lantai. Pelat lantai merupakan elemen konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai penutup lantai pada suatu struktur. Kelebihan pelat lantai yaitu kekuatan dan daya tahan, distribusi beban yang baik, kemudahan pemasangan, dan perawatan. Kekurangan pelat lantai yaitu biaya yang cukup banyak, ketahanan terhadap air, waktu pemasangan yang cukup lama. Menggunakan bata merah. Yang ketiga, saya mengambil struktur itu yang menggunakan bata merah. Batu bata merah adalah material bangunan untuk dinding terbuat dari tanah liat yang dibentuk dengan cetakan berukuran tertentu. Dikeringkan kemudian dibakar hingga warnanya menjadi merah. Itu pengertian bata merah. Kelebihan bata merah menjaga suhu dalam ruangan dengan baik. Harga terjangkau dan kuat. Tapi sekarang kebanyakan orang itu menggunakan bata ringan. Kenapa? Lebih cepat untuk waktunya. Jangka waktu pengerjaannya itu lebih cepat untuk membangun rumah. Kekurangan bata merah memicu pertumbuhan jamur atau lumut. Nah, gampang menyerap air. Kekurangannya itu saja. Lanjut, abstruktur yang paling atas. Saya di sini analisis abstruktur menggunakan analisis saya menggunakan rangka atau bajaringan. Bajaringan dirancang untuk memudahkan proses pemasangan. Bajaringan lebih mudah dipotong dan dibentuk dibandingkan dengan bahan konstruksi seperti kayu atau besi. Nah, di sini rangka atau bajaringan itu lebih mudah untuk dibentuk daripada menggunakan besi atau kayu. Lebih gampang untuk dibentuk. Kelebihan rangka baja ringan yaitu memperkuat struktur plafon, memudahkan proses pemasangan, tahan terhadap cuaca dan gempa. Kekurangan rangka baja ringan yaitu biaya yang cukup mahal, rentan terkena hempasan angin, tidak disarankan untuk rumah yang tinggi. Jadi, di sini kan hanya analisis. Sedangkan saya dalam analisis atau presentasi saya ini membangun dua lantai. Jadi, ini ada kelebihan dan kekurangan. Ini hanya analisis yang bisa diambil atau tidaknya tergantung nanti ke konsep. Lanjut menggunakan dak beton. Panel lantai yang terbuat dari cor beton. Nah, kelebihan dak beton, kekuatan daya tahan tinggi, perlindungan terhadap cuaca ekstrim, penggunaan ruang yang efisien. Kekurangan dak beton, rawan bocor, memakan waktu, memakan biaya yang banyak. Nah, kelebihan dak beton ini kekuatan daya tinggi, perlindungan terhadap cuaca ekstrim, penggunaan ruang yang efisien. Nah, jadi kita kalau membangun atap di dak itu bisa digunakan untuk jemuran, untuk menjemur pakaian di atas, kelebihannya. Tapi kekurangannya yaitu memakan waktu pekerjaannya yang lama dan memakan biaya yang cukup banyak, mahal. Gitu. Selanjutnya menggunakan ring balok. Struktur bangunan berbentuk balok yang terletak pada bangunan teratas dinding. Nah, seperti ini contohnya. Ring balok. Kelebihan ring balok, daya tahan yang baik. Nah, untuk ukuran ring balok tersendiri, yaitu pemasangan lebih rumit, biaya pembuatan lebih tinggi. Namun, di sini, ring balok ini untuk jangka waktu bisa, insya Allah, tahan lama. Tapi ya, kembali lagi, melihat dari kekurangan dan biaya kita sendiri.
Oke, lanjut ke analisis bentuk. Di sini saya mengambil analisis bentuknya seperti ini. Yang pertama, penambahan atap perisai sebagai solusi atau alternatif desain untuk daerah iklim tropis. Bentuk dasar dapat dari lapisan tapak dengan ketinggian standar kenyamanan rumah dengan lantai. Oke, seperti ini. Kita lanjut ke alternatif analisis bentuk yang kedua. Ini di sini saya mengambil sama untuk denahnya saya samakan dengan yang pertama. Namun di sini hanya berubah dalam bentuk atap, terus di sininya juga seperti itu. Hanya kurang lebihnya hanya menggantikan atap. Oke, kita lanjut ke analisis fasad. Nah, seperti ini jadinya analisis bentuk saya yang kedua, alternatif dua. Nah, sini saya menggunakan apa itu namanya fasad menggunakan kaca, kayu, dan batu alam. Seperti ini. Di sini ini kaca besar yang mengoptimalkan pencahayaan. Soalnya di sini ini dari arah selatan ya, selatan timur. Di sini selatan, di sini barat, di sini utara. Di sini menggunakan fasad batu menampilkan kesan mewah dan mahal. Kenyamanan dan ketentraman ketika kita melihat dengan ya untuk kenyamanan dan estetik. Nah, di sini banyak taman dan railing dengan tanaman rambat merespon iklim panas untuk mengurangi rasa panas ketika musim panas. Meresap mengurangi rasa panas. Nah, di sini tanaman di setiap mengurangi cuaca panas di dalam dan luar bangunan. Di sini ada seperti pepohonan vegetasi. Ini tampak dari depan. Ini fasad kayu menampilkan kesan mewah dan ramah lingkungan. Seperti ini. Ini untuk pintu garasi dan carportnya. Oh, untuk pintu garasi ini. Saya mengambil untuk bahannya yaitu menggunakan kayu. Oke, lanjut ke konsep dasar. Di sini saya ambil konsep dasar yang bertema Comfort Harness House, yaitu rumah yang dirancang memiliki unsur bersih Islami berlanjutan agar menjadikan pemilik rumah nyaman. Bersih menjadikan suasana rumah menjadi sehat dan juga memberikan vibe yang positif. Seperti ini. Ide, ide ya, membuat rumah yang bersih dan nyaman. Rumah sehat, rumah Islami, tempat bekerja, rumah tumbuh. Itu prinsip desain. Penggunaan material kaca sebagai sumber cahaya alami, penggunaan material alam, yaitu batu dan kayu. Oke, lanjut. Konsep tapak di sini. Tapak berada di perempatan jalan, sehingga memunculkan dua fasad bangunan. Di sini. Di sini ini perempatan. Bisa memunculkan dua fasad menghadap ke barat atau menghadap ke selatan. Lebih baik, lebih estetik lah. Lebih memanfaatkan yang yang lebih memanfaatkan tapak yang berada di perempatan jalan. Seperti ini. Untuk merespon curah hujan di Indonesia, bangunan menggunakan atap pelana dan kombinasi atap dak. Nah, seperti ini. Memiliki bukaan dan tanaman yang banyak untuk mengurangi panas. Di sini ini kaca seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ini kaca juga. Ini kayu, ini batu alam, ini batu batu, ya, batu batu alam. Menggunakan pohon besar dan pagar bata yang solid dan masif untuk mengurangkan kebisingan pada jalan. Oh, ini ternyata batu bata.
Oke, lanjut. Konsep bentuk. Memiliki banyak taman sebagai respon cuaca panas. Seperti tadi, bentuk kotak dengan perpaduan segitiga sehingga segitiga sesuai dengan gaya Skandinavian seperti ini. Bentuk kotak perpaduan segitiga. Tembok solid dan masif untuk respon cuaca dingin Malang pada malam hari. Seperti ini. Oke, lanjut konsep ruang. Konsep ruang dibuat untuk memenuhi keamanan, kenyamanan, dan estetika bagi penghuni. Pemisahan area publik, asisten, rumah tangga, dan privat. Area yang saling terhubung, sirkulasi dan akses yang baik, memiliki banyak open space untuk menciptakan ruang yang nyaman. Material roster kaca kayu. Publik ini yang hijau. Ini publik, ruang tamu, toilet meliputi ruang tamu, toilet, ruang praktek, ruang tunggu, ruang parkir atau musola. Asisten rumah tangga yaitu kamar tidur ART, ruang jemur, dan dapur kotor. Di sini belakang. Untuk privat yaitu berada di lantai 2. Ruang baca, ruang keluarga di atas, kamar tidur anak, dampingan, dan kamar tidur utama. Untuk area hijau ya, depan balkon atas dan di bawah juga ada taman. Oke, lanjut ke studi market. Nah, seperti ini studi market saya. Perpaduan antara kotak dan segitiga. Nah, seperti ini. Nah, ini denah lantai 2. Di sini ada tangga. Terus di sini ada taman depan, balkon. Ini untuk kamar tidur anak, ini kamar tidur utama. Ini untuk denah lantai 1. Ini yaitu taman, ini ruang parkir khusus pasien, ini ruang praktek, ini toilet. Ini ruang tamu, di sini ruang keluarga, dan di sini dapur bersih. Di sini ini kamar tidur ART, di sini ini untuk jemuran dan taman, dan ini dapur kotor, ini musola. Oke, lanjut. Oke, sekian. Mungkin segitu cukup penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada kata-kata yang benar itu semata-mata dari Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.